Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, kepada Bapak dosen Fuad Muhammad Zain selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir, dan kami hormati pada rekan-rekan di kelas 3B HKI. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang dianggotakan satu ada Lando Azbarkati dengan NIM 2021211037. Yang kedua, saya sendiri Anissa Dubi Aziz dengan NIM 2021212141, dan yang ketiga ada Anissa Fauzia dengan NIM 2021211057. Kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul Negara dalam Tinjuan Al-Quran. Makna negara menurut Al-Quran. Menurut Hajmi, terdapat 3 dalil yang bisa dijadikan landasan terpaut perlunya negeri. Ialah ada dalil akli, dalil syar'i, serta dalil tarhi. Dalil aklinya sebab manusia merupakan makhluk yang sosial. Manusia tidak bisa jadi hidup terasing sendirian. Yang kedua, ada dalil syar'i. Terkait perlunya negara adalah bahwa Allah memerintahkan Rasulnya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan. Yang ketiga ada dalil tarhi terkait perlunya negara, yaitu di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak kisah-kisah negeri yang dilukiskan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Negara sangat dibutuhkan guna mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Misalnya keinginan mendapat keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Negara tersebut harus diorganisir oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang agama, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika negara tersebut jatuh ke tangan pemimpin yang salah, maka negara tersebut akan hancur. Tujuan negara dalam pandangan Al-Quran. Tujuan negara dalam tinjuan Al-Quran telah dijelaskan oleh beberapa ahli, di antaranya menurut Abu Al-Ala Maududi ada 2 tujuan utama, yaitu 1. Keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Hal tersebut merujuk pada ayat Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Yang kedua, ada menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang ma'ruf sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong-motong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut merujuk pada ayat Surat Al-Hajj ayat 41. Negara sebagai jembatan untuk mencapai keselamatan manusia di dunia dan di akhirat, dan mengikuti segala perintah Allah yang terdapat dalam firman-Nya, dan menjauhi segala larangannya, yang dimana segala perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran sudah diwahyukan sebagai petunjuk kehidupan manusia, sebagai manusia yang menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah SWT akan mendapat kebaikan, karena sebagaimana dinyatakan oleh Allah sendiri bahwa Islam diturunkan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan negara dapat dilihat dari Piagam Madinah. A. Ada pasal 15. Jaminan Allah 1. Jaminan pelindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukmin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. Kedua, ada pasal 17. Perdamaian mukmin adalah 1. Seseorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. C. Pasal 25. Kaum Yahudi dari Bani Awaf adalah satu umat dengan mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslim agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu
dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. D. Ada pasal 47. Di pasal 47, sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat, orang yang keluar atau berpergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Jika ditarik kesimpulan dari keempat pasal tersebut, dapat kita dipahami bahwa tujuan negara adalah melindungi atau menjamin warga negara, menciptakan dan menjaga kedamaian, menjamin kebebasan beragama, dan mewujudkan keamanan bagi warganya. Selanjutnya, ada dalam gagasan keindonesiaan, tafsir tematik Al-Quran, dan kenegaraan yang terbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan tujuan berdirinya negara Indonesia adalah 1. Mengembangkan kehidupan beragama. Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme atau kemusyrikan menuju monoteisme atau tauhid. Selanjutnya ada melindungi kebebasan beragama. Yang selanjutnya ada membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar. Selanjutnya ada melindungi segenap bangsa warga negara. Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara. Konsep pelindungan meliputi pelindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Dengan pelindungan tersebut, maka setiap warga negara tenang dan damai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, ada memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tujuan ini hanya akan tercapai apabila negara memperhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Al-Quran memandang bahwa mendidik umat manusia merupakan misi utama para nabi dan rasul. Selanjutnya ada ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian. Namun Al-Quran pun di dalam surat Al-Hajj ayat 39-40 membolehkan kaum muslimin untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Selanjutnya ada pro kontra model negara Islam. Negara Islam awal yang terdapat di dunia Islam merupakan negara Madinah dengan masyarakatnya yang sangat plural. Walaupun di dalam Madinah terdiri dari bermacam-macam agama, suku, kalangan, serta ras, tetapi mereka tidak disamaratakan buat menjajaki ketentuan syariat Islam. Mereka sentiasa melaksanakan kegiatan ibadah serta budaya tiap-tiap. Penanaman negeri Islam buat negeri Madinah disebab memanglah dipandu oleh Nabi Muhammad SAW dikala masih dalam fase berdakwah. Selanjutnya ada prinsip bernegara dalam Islam. Dalam bernegara, Islam memiliki panduan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar bernegara yang baik dan ideal. Prinsip-prinsip tersebut ada A. Keadilan, surat Al-Maidah ayat 8. Kedua, musyawarah, surat Al-Asyura ayat 38. Yang ketiga, ada amar ma'ruf nahi mungkar, surat Al-Imran ayat 110. Yang selanjutnya
perdamaian, surah Al-Hujurat ayat 10. Serta ada keamanan, surah Al-Baqarah ayat 106, bersamaan surah Al-Nahl ayat 97 dan surah Al-Ghafir ayat 60. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Apabila presentasi kami ada salah berkata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.